Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusti Kamilah, Prodi PGSD semester 4. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau kabarnya baik. Apakah ada yang hadir hari ini? Baik, kalau hadir semua, alangkah baiknya sebelum belajar berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta kepada Cika untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai pahlawanku. Apakah anak-anak tahu pahlawan itu apa? Baik, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai pahlawan itu apa. Pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Ayo anak-anak, beri satu contoh sikap pahlawan dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Benar, contohnya tolong menolong dengan ikhlas, berani, dan gigih. Merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan untuk menghargai mereka. Ayo anak-anak, selanjutnya kita membaca teks sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang berjudul Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki saluran sungai Gangga di Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memerintah alur sungai air Sungai Cupa, sehingga air bisa mengalir ke seluruh para petani. Senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk menerangi banyak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud
kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Tarumanegara kepada Raja Purnawarman. Telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruten. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan pertanyaan tentang mengenai teks cerita tadi di atas. Tulis ya. Yang pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Yang kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. 3. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. 4. Menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Yang terakhir, ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawaban. Harus memperhatikan peristiwa yang ada runtut dan menggunakan ejaan yang benar. Selanjutnya, ayo mengamati ada beberapa tokoh peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi Sultan Iskandar pertama. Sultan Iskandar Muda Kerajaan Aceh. 2. Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari Timur Kerajaan Goa Tulo Makassar. 3. Raja Bulu Putra Dewa Kerajaan Sriwijaya Palembang atau Sumatera Selatan. 4. Prasasti Ciaruten peninggalan kerajaan Tarumanegara Bogor. 5. Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk Kerajaan Majapahit. Selanjutnya, mengamati sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus, yaitu contohnya menggunakan kertas karton tebal dan lilin. Yang kedua, cahaya menembus benda bening, menggunakan senter, gelas, dan kertas transparan. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan menggunakan 2 cermin dan senter. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan menggunakan gelas berisi air dan pensil, dilihat dari luar dan dapat membedakannya sendiri. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.